Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sapuan Channel Televisi. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang tata cara memasang trafo lampu TL. Pertama, kita harus mempersiapkan peralatan, yaitu selotip, gunting, obeng, tang, dan yang komponen utama adalah trafo. Dan tidak lupa juga menyiapkan tangga. Sebelum dipasang, maka trafo ini harus dilakukan pengecekan dulu, apakah trafo ini masih berfungsi dengan baik atau tidak, yaitu dengan cara menyambungkan ke stop kontak yang masih ada arus listriknya. Kemudian dicek dengan menggunakan test pen pada terminal-terminal trafo, apakah masih menyala atau tidak, dan ditunjukkan dengan menggunakan test pen. Ternyata masih pada menyala dan dinyatakan trafo ini masih berfungsi dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mematikan saklar dulu. Kemudian MCB harus dimatikan dulu, yang bagian MCB lantai 2 stikom. Saklar MCB bagian atas adalah dari barat nomor 2. Jadi dicek naik turun itu on off. Kemudian MCB lantai dasar itu harus dimatikan dulu, karena itu saklar utama. Setelah itu saya akan mempersiapkan tangga dan memasangnya. Di halaman parkir Setikom, karena lumayan jaraknya agak tinggi nih, sekitar 4 meteran, maka saya harus menggunakan tangga untuk menjangkau lampu yang mau diganti. Lampu ini berjenis lampu TL 36 watt. Ini digunakan untuk menerangi
area parkir Universitas Setikom, karena kalau malam sistem penerangannya agak kurang. Oleh karena itu saya harus memperbaikinya. Kemudian sebelum melakukan pemasangan, saya harus mengupas kabel dahulu, karena agar mudah menyambungkan dengan terminal kabel yang sudah ada di jaringan utama. Kemudian setelah itu saya harus menggunakan selotip. Fungsinya adalah untuk menutupi bagian sambungan yang masih terbuka sehingga tidak menimbulkan konsleting atau hubungan singkat, sehingga tidak bahaya bagi bangunan. Oke, selanjutnya saya akan mulai melakukan pemasangan. Sungguh lumayan tinggi, ini sekitar 4-5 meter, jadi lumayan bahaya karena tangga bisa saja terjadi gelinciran sehingga bisa menyebabkan kecelakaan. Sebelumnya saya harus melepas dulu bagian trafo yang sudah rusak atau terbakar, karena komponen inilah yang menyebabkan lampu itu mati, sehingga area parkir menjadi gelap. Lumayan cukup sulit, walaupun kelihatannya sederhana. Saya harus melepas dulu kabel sambungan trafo yang terhubung ke jaringan listrik utama. Kemudian saya harus meletakkan dulu trafo pengganti yang masih baru, karena untuk memudahkan proses pelepasan trafo yang sudah rusak. Sedikit demi sedikit saya sedang melakukan pelepasan kabel yang masih terikat
dengan ikatan lampu saya harus menggunakan alat berupa gunting untuk menyobek selotip yang masih menempel di bagian kabel penghubung. Cukup mengkhawatirkan karena walaupun pusat listrik sudah dimatikan, tapi tetap saja khawatir karena pengalaman terdahulu saya pernah kesetrum karena kelalaian dalam proses pemasangan kabel listrik itu. Maka dari itu hati-hati, tetap waspada, karena cukup bahaya aliran listrik bisa saja menyebabkan kematian. Saya harus melepas ikatan kabel yang masih melilit antara kabel trafo yang rusak dan kabel jaringan utama. Kemudian saya harus melepas bagian terminal konektor antara terminal trafo yang rusak dan terminal lampu. Saya harus melepas dulu. Ada dua bagian terminal, saya lepas di bagian kanan dulu karena lumayan cukup sulit karena udah lama terpasang sehingga sedikit ada korosi. Saya perlu bantuan alat untuk mencongkelnya, yaitu dengan menggunakan gunting. Dan sudah terlepas konektor yang bagian kanan, kemudian saya akan melepas konektor yang bagian kiri. Ini agak tidak kelihatan
karena tertutup dengan tangga. Prosesnya sama, saya dengan menggunakan gunting untuk melepasnya. Awas, hati-hati karena konektor itu bisa saja terjadi patah, sehingga nanti lampu yang masih nyala itu bisa saja rusak karena konektornya patah. Akhirnya kita harus membeli lagi dan menggantinya lagi. Maka dari itu hati-hatilah. Trafo bekas sudah saya lepas, saya taruh di bawah. Kemudian saya harus menggantinya dengan trafo yang baru yang sudah dicek tadi di bawah di ruangan teori. Kemudian saya memasang konektor yang pertama di bagian yang kanan. Hati-hati karena tabung lampu itu sangat tipis dan akan terjadi retak atau pecah. Konektor kanan sudah saya pasang, kemudian saya harus memasang yang bagian kiri. Sama konektor ini pemasangannya juga harus hati-hati karena lampu tabung bersifat tipis dan ini kaca, sehingga sangat bahaya kalau terjadi guncangan dan akhirnya pecah. Setelah konektor dipasang, supaya kabel-kabel yang masih tersisa itu tidak semrawut, maka saya harus merapikan sekalian sehingga kelihatan tampak indah. Kemudian trafo ini juga harus ditempatkan di atas besi sehingga tampak kelihatan rapi. Proses penyambungan ini sangat memprihatinkan, walaupun tampaknya sederhana tapi tetap mengkhawatirkan karena manusia dengan listrik itu sesuatu hal yang berbeda. Manusia
bersifat penghantar listrik. Kalau ada arus yang masih ada, itu sangat bahaya kalau arus itu mengalir di tubuh manusia. Lumayan, kita butuh kesabaran di saat memasang trafo seperti ini, karena lokasinya berada di atap dan lumayan cukup tinggi. Ketinggian ini kira-kira antara 4 sampai 5 meter, dan ini kemiringannya pun tidak seharusnya terlalu miring seperti itu, sehingga dengan keadaan seperti itu sangat mengkhawatirkan, karena takut tangga itu menggelincir sehingga mengakibatkan jatuh dan kecelakaan. Lumayan cukup tegal, kaki menahan kemiringan di posisi yang seperti itu. Proses pemasangan sudah hampir selesai, tinggal merapikan saja. Yaitu yang perlu diketahui dari pemasangan trafo ini adalah kita harus mengecek terlebih dahulu trafo itu masih benar, masih nyala atau tidak. Kemudian kita harus memastikan antara terminal yang satu dengan yang lain dipastikan kecocokan antara kabel positif dan negatif. Biasanya yang telah saya alami, kabel positif itu berwarna biru untuk jaringan listrik PLN yang ada arus listriknya. Kemudian yang satu lagi itu berwarna hitam, itu jaringan yang bermuatan negatif.
jadi harus diketahui dulu dan dicek dengan menggunakan F10 sehingga tidak bahaya. Proses pemasangan sudah hampir selesai dan cukup. Penempatan trafo juga sudah rapi. Selesai, saya selanjutnya akan melakukan pengetesan apakah sambungan ini sudah berjalan dengan baik. Ini adalah gas trafo yang sudah lama, yang sudah rusak. Umur trafo ini tidak bisa dipastikan berapa masanya, tapi yang jelas trafo bekas ini sudah terbakar dan rusak. Dan selanjutnya untuk menyalakan, saya harus melakukan pengetesan. Pertama, saklar pertama harus dinyalakan, kemudian selanjutnya saklar dari NCB yang kedua. Jadi NCB ini ada dua, MCB utama yang di bagian lantai bawah dan MCB kedua itu bagian lantai 2. Itu saklar yang digunakan adalah saklar yang nomor 2. Kemudian saklar yang biasa digunakan Oke, listrik sudah baik seperti semula, bisa nyala. Tuh lihat, sudah nyala terang. Berhubung ini siang maka tidak terlalu kelihatan. Berbaur dengan cahaya luar. Sudah selesai, saya menurunkan tangga. Dan cukup sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.